Musrenbang RKPD tahun 2026, tingkat Kecamatan Kubu, dengan tema penguatan perekonomian, daya saing, dan keunggulan daerah melalui pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh PLH Bupati Kuburaya, Yusran Anizam, kemudian juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Camat Kubu, Kapolsek, dan Ramil, dan tamu undangan lainnya. Musrenbang kali ini diadakan pada Rabu, 19 Februari 2025 di Gedung Serbaguna Kecamatan Kubu. Dalam rangka pemerataan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, ada beberapa program prioritas beliau, ada 17 strategi beliau. Salah satunya bagaimana membangun jalan korup di Kuburaya ini semuanya bisa terselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun itu. Ustaz Anizam dalam mengawali acara kita yang insya Allah akan menjadikan berkah dan manfaat. Mari kita awali dengan doa dan mohon izin. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa radhiyallahu tabaraka bi sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali hari yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga di siang menjelang sore ini kita bisa hadir di acara Musrenbang RKPD tahun 2026 tingkat Kecamatan Kubu. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, seiring rasa syukur kami ucapkan selamat datang di aula Kecamatan Kubu ini. Dan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, Musrenbang RKPD merupakan wadah untuk proses perencanaan pembangunan di tingkat di Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini dari
Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan sampai dengan Musrembang Kabupaten, yang tujuannya untuk dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Musrembang tahun ini mengambil tema penguatan perekonomian, daya saing dan keunggulan daerah melalui pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Musrembang merupakan musyawarah antar pemangku kepentingan dalam menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan yang mana yang prioritas, mana yang akan diusulkan. Seperti ketahui, Musrembang tidak hanya melakukan oleh pemerintah, tapi juga perlu juga peran dari masyarakat. Dalam hal ini di Musrembang Desa kita sudah di PRA sudah ada menginput usulan. Dalam hal ini ada 60 usulan Pak LH Bupati, mana yang ada setiap desa ada 3 prioritas. Semoga nanti di APBD tahun 2026 kami berharap usulan tersebut bisa diprioritaskan. Ini juga ada hadir Bapak Dewan, Pak Bang Aan ya. Beliau ini dulu anak honor di kantor saya ya Pak Aan ya. Alhamdulillah nasibnya baik, anak kepala desa bisa jadi Dewan Kabupaten. Aplaus dulu untuk Pak Muhammad Hanafi. Dalam usulan Pak PLH, kami juga mewajibkan untuk titik koordinat, jadi tidak bersinggungan dengan APBN atau APBN provinsi, APBD provinsi misalnya. Saya ke Pak PJ tidak bisa hadir hari ini karena memang beliau sudah habis masa jabatannya PLH. Beliau kemarin ada nelpon saya, ini memang tidak bisa hadir karena masa jabatannya sudah habis. Jadi beliau mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Terima kasih. Tadi karena hujan-hujan, jadi acara kita jadi lambat ya Pak PLH. Kami berharap Musrembang di kali ini menghasilkan program-program yang dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Kubu Raya. Akhirnya kepada Allah kita berserah diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya mau ke pantun Pak PLH. Ini pantunnya saya pinjam dari Camat Ambawang. Betul hadir. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, mungkin tahun 2023 yang lalu masih segar dalam ingatan saya, Pak. Saya menjadi bagian dari staf honor kantor camat Kubu. Jadi kalau 2023 yang lalu persis sekali posisi saya di belakang sana menghadap orang-orang hebat, orang-orang besar yang ada di depan saya pada saat ini. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menjadi bagian dari wakil rakyat untuk menyampaikan sebagai penyambung lidah masyarakat, khususnya Kecamatan Kubu. Jadi salam hormat saya Komandan, kemudian tak lupa staf Kesra di ruangan saya pada waktu itu, Komandan saya Pak Imam, Pak Sugeng, dan Pak Hendra. Jadi saya tak akan pernah lupa Pak sama orang-orang yang pernah membimbing saya pada waktu honor pada waktu itu. Sempat 5 bulan saya bekerja di sini Pak, banyak
suka duka pengalaman lah. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya ucapkan, nasib orang tidak ada yang tahu. Kalau 2023 saya sebagai staf honor di Camat Kubu, alhamdulillah di 2025 ini saya menjadi wakil rakyat sebagai anggota Dewan Kabupaten Kubu Raya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara telah berkenan mengundang saya selaku anggota Dewan Kabupaten Kubu Raya untuk hadir bersama di tengah-tengah kita. Mohon maaf Pak Arifin yang saya hormati, lupa saya siapa. Jadi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan Kubu tahun 2026, yang mana pada hari ini merupakan salah satu forum penetapan pengajuan proposal oleh para kepala desa sekecamatan Kubu. Dibagi berbagai bidang pembangunan, infrastruktur, pemberdayaan dan pertani, perikanan dan sebagainya yang telah diinput oleh masing-masing desa melalui SIPD pada acara Pramusrembang minggu lalu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya kali ini, karena ini untuk pertama kalinya saya bisa hadir di tengah-tengah orang-orang hebat yang ada di belakang saya pada hari ini. Mohon maaf mungkin ada perkataan saya mungkin kurang berkenan atau sedikit kurang nyaman di hati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi hal terakhir yang ingin saya sampaikan, saya rasa Kubu Raya ini kabupaten yang sangat besar Pak. Jadi kita terlalu kecil kalau kita cuma berbicara pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Jadi jangan kita lupakan perihal olahraga Pak. Nah ini sekarang kebetulan saya sudah pernah menghadap Pak Sekda secara langsung, kemudian pernah menghadap Ibu Rini ya, kemarin saya pernah menghadap Ibu juga, karena memang ini Kubu Raya memiliki keterwakilan tim PS Kubu Raya mengikuti Liga 4 jenjangnya nasional. Artinya saya berharap di depan Pak Sekda pada hari ini jangan cuma kita bicara pembangunan, kesehatan dan infrastruktur, tapi olahraga di Kubu Raya ini harus diperhatikan juga Pak. Karena ini sebuah sejarah Pak, perlu saya sampaikan. Kemarin itu pembukaan di GOR SSA, di mana Kubu Raya itu selain pemainnya diwakili saya sendiri sebagai anggota dewan berpartisipasi, kemudian juga dihadiri oleh anggota dewan yang lain termasuk pimpinan. Nah ini sebuah sejarah di mana sekelas olahraga jenjangnya nasional dihadiri oleh pimpinan anggota dewan. Ini baru pertama kalinya Pak Sekda. Jadi bukan pimpinan itu hanya nonton di tribun, tidak, tapi beliau turun langsung ke lapangan sebagai tim official. Artinya ini sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan kembali, kita juga didukung kemarin pelepasan oleh Pak Jiwo sebelum beliau berangkat ke Jakarta, dan kita doakan semoga pelantikan Pak Jiwo dan Pak Haji Supriyanto besok diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada perkataan saya yang kurang nyaman, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Boleh pantun terakhir Pak. Membuat roti sangatlah mudah, tepung diaduk agar menyatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan aplaus kepada Pak Ahmad Fakir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatian, dukungannya semua dalam rangkaian Musrembang RKPD 2026 Kabupaten Kubu Raya untuk tingkat kecamatan Kubu. Ini merupakan tahapan yang mau tak mau, suka tak suka harus kita selenggarakan.
walaupun ada Impres nomor 1 2025 dengan kesederhanaan. Jadi memang dilarang nggak boleh motong kambing, sederhana saja, tapi musrenbang harus kita selenggarakan karena ini merupakan tahapan dalam siklus penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala-kepala desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat di desa yang telah bisa menyelesaikan musrenbang tingkat desa dan hadir di musrenbang tingkat kecamatan ini, dan sudah juga menginput hasil musrenbang ke dalam ICPD. Saya yakin banyak sekali masukan, harapan yang disampaikan, tapi mengingat kemampuan yang terbatas, kita batasi masing-masing desa 3 item usulan saja yang bisa masuk ke dalam sistem. Sesuai dengan semangat visi misi arahan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih, insya Allah masing-masing desa ini akan diakomodir program kegiatannya minimal 1 program kegiatan akan kita usahakan untuk muncul. Kalau tahun ini ada tidak di Kubu desa yang tidak mendapat sentuhan program? Ada kan? Pak Kaban? Dan belum ada inventarisasi ya. Nah, nanti tolong minta dicek Pak Kaban. Kalau ada desa yang belum tersentuh alokasi anggaran murni 2025, ini akan menjadi prioritas di perubahan APBD untuk kita dorong. Insya Allah ya, 20 desa diusahakan semua bisa tersentuh, karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih, beliau sangat ingin adanya pemerataan ya. Ini visinya secara merata, secara inklusif. Beliau sangat ingin sentuhan-sentuhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini bisa lebih masif adanya. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di kesempatan ini juga saya sampaikan salam dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih. Sejatinya beliau sangat ingin juga hadir di tengah-tengah kita, namun kemarin hanya sempat 5 kecamatan ya, 5 kecamatan beliau hadiri. Mudah-mudahan besok pelantikan beliau berjalan sukses, insyaallah. Setelah itu di tanggal 24 Pak Wakil Bupati sudah memulai pemerintahan baru di Kubu Raya. Nanti Pak Bupatinya hadir sepijak di tanggal 4 Maret, karena beliau harus mengikuti retret dulu di Magelang. Salam juga dari Pak mantan PJ Bupati yang semalam berakhir. Sejatinya beliau sangat ingin hadir di musrenbang ini, dan memang sudah kita agendakan sebenarnya tanggal 18 di hari terakhir jabatan PJ Bupati Pak Syarif Kamal Zaman, kita setting untuk terakhir di Kubu mengikuti musrenbang semalam harusnya. Tapi karena ada agenda lain yang juga sangat urgent, jadi tidak keburu. Akhirnya musrenbang kita geser di hari ini. Tapi karena beliau sudah berakhir malam, jadi beliau tidak bisa hadir, dan titip salam untuk kita semua.
Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kembali terkait dengan agenda Musrenbang ini dapat kami sampaikan sebagaimana visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih. Pertama, beliau ingin mendorong secepatnya terselesaikan pembangunan jalan-jalan poros. Insya Allah di 5 tahun periode beliau ini, beliau berkomitmen berusaha keras untuk menyelesaikan pembangunan semua jalan poros yang ada di Kuburaya. Bahkan sebelum dilantik pun beliau sudah intens melakukan komunikasi, ya, melakukan pendekatan berbagai macam program yang diusulkan kepada para pihak, baik itu melalui wakil-wakil kita di DPR RI, melalui kementerian secara sektoral, maupun pihak-pihak seperti perusahaan-perusahaan yang punya kewajiban untuk mengeluarkan CSR-nya. Ini juga intens dilakukan pembahasan bersama beliau. Bahkan sehari sebelum berangkat ke Jakarta kemarin, beliau maraton Musrenbang di 3 kecamatan, Sungai Raya, Kuala Mandor B, kemudian malamnya di Kakap. Di sela-sela itu beliau menerima dari beberapa pihak, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang ada di jalur Ahmad Yani untuk bersama-sama berkewajiban membangun kota Kuburaya di sepanjang jalur Ahmad Yani. Sudah dibicarakan beliau dan sudah dibuatkan konsepnya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan beliau bahkan sebelum pelantikan. Nah, setelah pelantikan beliau sudah memberikan arahan, kita gas, kata beliau. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu kami OPD dan semua instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai di tingkat desa RT RW, kita harus bersama-sama membangun kekompakan, semangat kebersamaan ini untuk mendorong bersama-sama mempercepat proses pembangunan ini. Beliau sadar mustahil ini bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Jangankan PLH Senda, jangankan PJ Bupati, jangankan seorang bupati, tak mungkin bisa membangun Kuburaya sebegini. Kesuksesan ini hanya bisa dicapai dengan kekompakan kerjasama semua pihak. OPD diharapkan bisa fokus dengan core bisnisnya, bersatu. Sebagaimana tahun-tahun lalu, 1 tahun terakhir juga selama masa PJ, alhamdulillah banyak program-program bisa diselesaikan. Kita yakin, sekali lagi, mustahil ini kerja satu orang, tapi merupakan kerja tim pemerintah daerah, keterlibatan semua pihak. Oleh karenanya Pak Bupati selalu menekankan, proses pilkada sudah selesai, kata beliau. Tidak ada lagi tim atau orang 01, 02, 03. Sekarang kosong, kata beliau. Ayo bersama-sama, jangan ada sekat-sekat lagi. Kita semua adalah tim Kabupaten Kuburaya untuk membangun Kuburaya. Ya, karena mustahil semangat nawaitu untuk mensejahterakan masyarakat ini bisa tercapai hanya membiarkan 1-2 orang kerja, mustahil. Ini kerja tim, ya. Yang lagi saya ingatkan OPD, mari bersama-sama kita untuk saling bekerja sama dalam satu tim pemerintah daerah. Kemudian ibu bapak sekalian yang saya hormati, beberapa program prioritas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih
sesuai dengan visi misi yang disepakati, yang didukung oleh seluruh masyarakat, ya, karena telah menetapkan pilihan beliau dengan visi melaju. Melaju singkatan dari melayani dan maju. Beliau berharap kami, ibu bapak sekalian, sebagai aparatur menyamakan visi, semangat bahwa kita hadir di pemerintahan ini dalam rangka sebagai pelayan, melayani masyarakat kita. Ini perlu kita tanamkan terus, kita saling mengingatkan terus bahwa fungsi kita di sini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bukan kita sebagai raja yang dilayani. Bahkan Pak Presiden Prabowo juga sering menyebut hal ini. Nah, tentu kita paham sebagai pelayan dengan fungsi memberikan pelayanan, tentu yang dilayanilah yang diutamakan. Bagaimana mereka bisa puas, bagaimana mereka bisa senang atas pelayanan kita, bagaimana tujuan mereka bisa kita fasilitasi, bisa tercapai, terwujud. Kita harus jeli menciptakan situasi dan kondisi proses pelayanan ini. Salah satunya adalah perlu kita buat perencanaan-perencanaan. Nah, inilah salah satu manfaat dari Musrenbang ini. Mau tak mau, suka tak suka, ini harus kita selenggarakan, Bapak sekalian. Ya, orang pintar bilang dalam proses pembangunan ini 95% ditentukan dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah bagus, insya Allah pelaksanaannya juga bagus. Hanya 4% ditentukan dalam proses pelaksanaan. Selebihnya 1% ditentukan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Makanya proses perencanaan ini sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting adanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk proses ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, memang dari sekian banyak harapan, usulan, tentu belum semua pasti bisa kita wujudkan, kita realisasikan. Banyak kekurangan, masih keterbatasan. Saya juga selaku Ketua TAPD 5-6 tahun terakhir ini, bahkan 7 tahun sebelumnya juga sebagai Wakil Ketua TAPD, baik di keuangan maupun di Bapeda, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya bahwa belum bisa banyak berbuat mewujudkan harapan, ya, cita-cita masyarakat kita. Kami di TAPD berusaha, tentu bersama-sama Banggar di DPRD, berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan kemampuan keuangan kita coba atur skala prioritasnya. 30% belanja kita alokasikan untuk belanja pegawai. Makanya begitu ada dorongan, keinginan untuk merekrut P3K 100%, kita tidak mampu. Karena kalau semua honorer kita angkat P3K, jebol APBD kita. Tak ada lagi uang untuk membangun. Beberapa daerah yang saking PD-nya merekrut P3K sebanyak-banyaknya. Ada satu daerah di Lampung 100% honorer diangkat P3K,
akhirnya sekdanya mengundurkan diri, gak mampu. Sambas merekrut 4.000 P3K, akhirnya dipending. Nah, kita bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Maksimal 30% belanja pegawai, tidak boleh kita lewati. Karena kita juga harus mengalokasikan untuk pembangunan, pelayanan pada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi masih banyak program harapan yang belum kita wujudkan. Tapi yakin dengan kebersamaan tadi, dengan semangat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih, dengan berbagai macam strategi, ini bisa kita lakukan percepatan. Kita optimis. Apa saja program prioritas yang kita tempatkan di urutan-urutan ke atas? Pertama tadi infrastruktur. Pak Bupati menyebutnya sebagai jalan poros ekonomi. Ini harus secepatnya diselesaikan. Dengan hidupnya jalan poros ekonomi, perekonomian masyarakat bisa lebih menggeliat. Kalau ekonomi masyarakat lebih hidup, kesejahteraan masyarakat bisa terangkat. Kesehatan, IPM dan lain sebagainya bisa lebih dipercepat. Kemudian yang kedua, sektor kesehatan. Kesehatan juga menjadi atensi beliau. Beliau mentargetkan kita akan mencapai UHC 98% untuk BPJS. Ini target yang insya Allah akan kita kejar. Mudah-mudahan bisa di tahun pertama, tahun kedua ini. Nah, ini juga mohon bantuan dari desa-desa juga. Karena desa ada mendapatkan DBH pajak retribusi, mungkin bisa dialokasikan sedikit. Plus desa juga diharapkan bisa menginventarisir kembali mana warga-warga yang bisa masuk mendapatkan subsidi BPJS, mana yang bisa diarahkan untuk perusahaan karena sebagai tenaga kerja perusahaan, mana yang tidak masuk lagi. Nah, ini juga harus ditetapkan di desa. Misalnya warga kita yang sudah meninggal, jangan dibiarkan daftarnya di BPJS karena itu masih terdapat mendapatkan subsidi. Sayang gitu, menutupi slot kita untuk warga yang lainnya. Jadi mesti dikeluarkan jika ada slot untuk warga lain masuk. Kemudian pimpinan juga berencana untuk memperluas layanan kesehatan puskesmas ya. Dengan UHC 98% ini praktis semua layanan bisa gratis, baik itu di puskesmas, di rumah sakit umum daerah kita, maupun dirujuk ke Sudarso atau Rumkit atau Bayangkara, atau dirujuk sampai ke pusat pun bisa gratis kalau kita bisa mengejar target UHC 98%. Saat ini kita baru 85%. Insya Allah dengan tambahan APBD kita sudah bisa mencapai 95%. Tinggal 3% lagi. Ini diharapkan kerjasama dari pemerintah desa melalui dana bagi hasil pajak dan retribusi. Kami sudah jajaki, insya Allah itu bisa terwujud. Kemudian ya, terima kasih untuk desa-desa atas kerjasamanya. Kemudian yang ketiga adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga menjadi atensi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dalam visi-misi beliau. Kita sedang menata bagaimana sistem pendidikan kita. Pak Kadis Pendidikan, mana Pak Kadis Pendidikan? Ada? Oh ya. Ini beberapa waktu sudah keliling ke sekolah-sekolah. Nanti akan ada kebijakan mungkin melakukan regrouping beberapa sekolah.
Ya sayang juga, sekolah kita bangun bagus-bagus, kita tempatkan gurunya secara cukup, ternyata siswanya hanya 4 orang. Iya kan? Sayang, nanti kita regrouping. Nah ini, selebihnya Ibu Bapak sekalian, program prioritas dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ada 17 kegiatan rencana aksi beliau untuk 100 hari pertama. Ada 17 program. Ini semuanya dalam rangka mengarahkan kepada percepatan pembangunan, peningkatan layanan kepada masyarakat menuju masyarakat yang lebih sejahtera, dan tentu yang tidak kalah penting juga dalam rangka penataan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, ya, lebih baik, tentu dengan prestasi-prestasi pemerintahan yang lebih baik ke depannya. Itu beberapa hal terkait dengan visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih yang kiranya perlu kita dukung, kita support dengan peran dan fungsi masing-masing. Tolong Ibu Bapak sekalian, bersama-sama kita melihat tanggung jawab kita, fungsi kita masing-masing untuk mensupport ini. Kita coba bedah kembali peran dan tanggung jawab kita. OPD masing-masing core bisnisnya bagaimana. Ayo bersama-sama fokus untuk visi-misi melaju ini, ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terakhir tentu di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana kalau sekda. Saya sebenarnya agak enak hati gitu. Mending disebut sekda gitu kan, karena tidak masalah gitu. Karena PLH Bupati ini memang ex officio, mau tak mau. Begitu Bupati, Wakil Bupati tidak berada di tempat, ya harus ditunjuk PLH. Tanpa surat tugas pun otomatis sekda adalah PLH. Kemarin juga saya sudah menjalani pada saat peralihan dari Pangmuda, itu sempat 2 hari juga PLH. Nah ini mulai hari ini sampai dengan kedatangan Pak Wakil Bupati yang insyaallah tanggal 24 Februari ini, 24 Februari Pak Wakil Bupati hadir, dan maka PLH selesai. Nah selama saya menjabat PLH ini, saya berharap kembali tidak ada sekat-sekat Ibu Bapak sekalian. Ini hanya nomenklatur aja, simbol apa ya, nomenklatur aja sebagai penegasan tanggung jawab. Karena kalau di kabupaten ini ada 2 jabatan eselon 2A misalnya, mungkin bisa dipilih salah satu. Tapi karena cuma satu, ya mau gak mau ex officio gitu. Ya kan? Nah saya berharap mulai hari ini kita bersama-sama mempersiapkan, terutama OPD, ya, mempersiapkan pelaksanaan pengabdian dari Bupati, Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Jangan ada lagi keraguan, apalagi pertimbangan lain-lain, apalagi misalnya ya keraguan lah, ada mungkin pertimbangan dari berbagai pihak yang tidak berkompeten terkait dengan ini. Kita fokus pada visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terpilih. Tidak ada lagi 01, 02, 03 atau apapun namanya, ya. Kita bersatu bersama untuk membangun Kuburaya. Ini harapan saya, harapan kita bersama tentunya, dan pasti ini menjadi harapan seluruh masyarakat juga. Itu barangkali beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Saya lagi ucapkan terima kasih.
kurang lebih saya mohon maaf. Dibantu lagi, saya punya satu ya. Hah? Iya. Yang seru kan? Pasti ada yang semangat pula nih dengan pantunnya. Kalaulah hidup tanpa kekasih, mustahil sifat Allah yang maha besar, karena Allah yang maha pengasih. Hadirin tetap semangat dan bersabar. Pokok disambung-sambung aja lah ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para perempuan kecamatan pada peserta anggaran 2026. 1. Meminta pemerintah untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi kelompok-kelompok perempuan agar dapat memberikan sosialisasi atau informasi tentang isu yang ada di masyarakat. 2. Keterbatasan SLB di Kecamatan Kubu menyebabkan anak disabilitas masuk ke sekolah non-inklusi sehingga membuat pendidikan anak terlambat. 3. Menginginkan adanya pelatihan keterampilan agar bisa mengembangkan bakat minat anak disabilitas. 4. Mengadakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu di Kecamatan Kubu. 5. Kami berharap adanya pelatihan pembuatan izin PIRT bagi UMKM lokal di Kecamatan Kubu. Ditetapkan di Kubu 19 Februari 2025. Tertanda Yusmiati. Suara anak Kecamatan Kubu pada Musrebang tahun anggaran 2026. 1. Mendukung pemerintah untuk menyediakan ruang publik terpadu ramah anak di Kecamatan Kubu, terutama untuk minat dan bakat anak. 2. Mengajak pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat Kubu untuk memberikan sosialisasi atau edukasi tentang kekerasan seksual serta dampak dari kekerasan seksual. 3. Mengajak pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat Kecamatan Kubu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bijak dalam menggunakan gadget serta dampak pada anak yang kecanduan gadget. 4. Mendukung pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang pernikahan usia anak dan dampak dari pernikahan usia anak di Kecamatan Kubu. 5. Mengajak pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk memberikan suasana belajar yang menyenangkan, edukatif, dan positif agar siswa dapat meningkatkan kesemangan siswa dalam belajar. 6. Menginginkan adanya beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu. 7. Menginginkan adanya tenaga pendamping bagi anak-anak disabilitas. Kubu, Februari 19 Februari 2025, atas nama Anak Kubu, Anak Forum Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua didukung oleh Allah SWT pada hari ini dalam keadaan walafiat
berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan musrembang bentukan KPD untuk tahun 2020. Dan kebetulan pada hari ini juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kata-kata perpisahan kepada kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kecamatan Kubu. Yang kami hormati Bapak Eda Kabupaten Kubu Raya, Yarus PLH Bupati Kabupaten Kubu Raya. Yang kami hormati Bapak anggota DPR Kabupaten Kubu Raya, khususnya Pak Arifin dan Pak M. Hanafi yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SKPD, kemudian Bapak Forkopimda Kabupaten Kecamatan Kubu, Bapak Pak Kades, Ibu Ketua Tim Program PKK yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, maka mengurangi rasa hormat kami. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya ditempatkan, dipercayakan untuk menjadi sekretaris Kecamatan Kubu pada tanggal 14 April 2019, dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 18 Februari 2025 kami dipercaya untuk pindah tugas dari kantor Bupati, khususnya ke kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Kapakesra Pemda Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini yang ingin sampaikan, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Pak Camat yang telah membimbing kami mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kubu, bukan hanya tugas-tugas kesekretariatan tapi juga program-program pemerintah bagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekda hari ini dalam rangka kita membangun Kecamatan Kubu ke depannya lebih maju. Insya Allah mudah-mudahan rencana kita untuk menjadikan Kubu sebagai sebuah kota yang kecil itu dimulai sebenarnya dari zaman yang lama. Kami mendapat tugas mendampingi Pak Camat almarhum Pak Rustam, kemudian Pak Camat Pak Saiful selama hampir 6 tahun, 5 tahun 11 bulan di Kecamatan Kubu ini. Tentu yang kami kerjakan tidaklah semuanya bisa diwujudkan. Kami mengakui bahwa kami tidak sempurna, untuk itu atas mungkin ada betul kata, tingkah laku dan perbuatan saya dalam berada di Kubu ini, kami mohon maaf dan pintu maaf dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan program-program kerja yang kita rencanakan pada dulu, misalnya terutama jalan poros untuk membuka isolasi daerah yang terisolir untuk mengembangkan ekonomi Kecamatan Kubu dan pariwisata Kecamatan Kubu, mudah-mudahan nanti akan lancar. Karena kemarin itu tempat almarhum Pak Camat yang lama menginginkan tahun 2023 Kubu sudah bisa dimasuki mobil, tapi dengan beberapa kendala, alhamdulillah mudah-mudahan dengan Bupati yang baru ini percepatan pembangunan di Kubu insya Allah akan terlaksana semakin baik dan semakin maju. Mungkin dengan kita adanya pertemuan dan perpisahan ini tidak menjadikan bahwa silaturahmi yang telah kita jalani selama ini, kalau seandainya kita bertutur sapa di Pontianak atau di Kecamatan Kaya, insya Allah ingat saya Pak, bukan saya yang melupakan Kubu, tapi karena tugas tadi itu saya ditempatkan di kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya, dan mengganti saya mungkin Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Iman Santoso yang belakangan ini menjabat selaku
di Kejaksaan. Beliau promosi juga menjadi Sekcam Kubu. Untuk itu kami mohon juga beliau sedikit memberikan sambutan sekapur diri sebagai acara perkenalan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya menyambung pantun dari Pak Sekda yang viral betul, pantun itu berasal dari Camat. Oh. Sebentar Mas. Mana mungkin hidup tanpa kekasih? Kalaupun itu terjadi, itu namanya nekat. Saya ingat betul almarhum Pak Camat Rustam Effendi. Benda itu bukan hanya untuk kencing doang. Ayo silakan berdiri. Ayo Adinda berdiri ya. Berdiri sebentar. Pak Jurin, Pak Camat, ini Ayu Rahayu statusnya janda. Pak Camat Saiful tidak berani menyimpan HP-nya karena pasti diawasi oleh seorang ibu. Izin Pak Sekda, saya ini kalau menurut Primbon Jawa, lahir saya itu Selasa Wage. Dalam artian orangnya insya Allah tulus, pengabdi, itu menurut Primbon Jawa. Saya dulu pernah diperintahkan oleh Pak Sekda suruh jahit lampu makam raja, saya katakan siap. Ya. Jadi pada sore hari ini sengaja saya memakai baju adat bahwa saya diangkat sekcam oleh PJ Bupati Kubu Raya pada tanggal kemarin, menunjukkan bahwa saya tidak merupakan adat. Bahwa pemimpin yang baik itu kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik, saya ulangi, kalau menjadi pemimpin yang baik itu kalau belum menjadi anak buah yang baik, itu hal yang mustahil. Itu filosofi saya menjadi orang. Jadi begitu dan demikian kenapa saya bisa diangkat oleh PJ Bupati. Ini menurut saya adalah kenang-kenangan beliau yang terakhir kali menjabat, kemudian melantik saya menjadi Sekcam. Ini baru dari Pak PJ, belum dari Pak Jiwo. Karena kalau cerita jikir, saya mungkin orang PNS yang pasang dada di Kecamatan Kubu. Waktu beliau deklarasi, saya jadi MC-nya. Jadi mungkin nanti akan ada hadiah berikutnya. Tapi saya ikhlas. Akhirnya begitu demikian bisa sambut, dan mohon maaf bisa sambut ini numpang pada anggaran Ekbang. Karena memang sektor yang dulu tidak ada anggaran. Terima kasih Pak Ekbang yang telah memfasilitasi acara bisa sambut ini. Semoga acara Ekbang yang diadakan pada sore hari ini sukses selalu. Dan Pak Dewan, terima kasih, ini teman saya dan Adinda Hanafi tidak asing lagi, dulu pernah menjadi staf saya dan sekarang menjadi orang hebat. Semoga dedikasi ini akan bisa dipertahankan untuk bisa memperjuangkan Kecamatan Kubu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.